Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Palembang Klaten? Tetap semangat ya jamaah Islam Widin di rumah juga tetap semangat terus. Masih di tema kita yang luar biasa pada hari ini. Apakah Allah cemburu? Jawabnya iya. Ini Masya Allah. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang pengumuman di masjid untuk taubat. Nah ini luar biasa ini. Coba kita lihat tayangannya ini dia tayangannya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini kalau saya rasa saya yakin tuyul nggak mungkin berani masuk ke masjid ngambil duit. Ini tuyul yang punya rambut ini. Berarti orang biasa ini. Nauzubillah ya. Nah ini harus pengalaman ya. Orang yang sedekah aja itu pahalanya luar biasa. Betul. Tapi kalau ngambil di masjid itu juga dosanya luar biasa. Ini, dijamin itu Masya Allah. Nah nih Ustadz Syam nih izin nih. Kalau kita bicara masalah tentang cemburunya Allah ya. Cemburunya Allah itu akan naik saat seseorang itu melakukan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pernyataan, Allah cemburu nggak kadang sama orang-orang ya mohon maaf nih, udah melakukan syirik juga, terus dia korupsi, triliunan bahkan korupsinya. Korupsinya. Pertanyaannya kok masih ada aja yang dikasih rezekinya sama Allah, bahkan kayaknya kok kehidupannya mewah banget gitu. Nah, ini mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia pikir itu adalah daripada kebaikannya Allah. Dia pikir ini adalah rizki. Saya nggak perlu sholat, rezeki saya ngalir. Saya nggak perlu menyembah Allah. Saya cukup bekerja saja, pasti berlipat ganda daripada apa yang saya miliki. Dia pikir bahwa yang dia miliki ini akan abadi selama-lamanya. Padahal sehebat apapun manusia, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan orang yang beriman sangat meyakini bahwa setelah dunia akan ada alam selanjutnya dan akan ada pertanggungjawaban atas apa yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat kaya raya, orang yang diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan gunung pun mau berubah menjadi emas untuk Nabi SAW. Tapi tidak begitu cara berpikirnya, pola pikirnya. Beliau sangat sadar bahwa ini dunia nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bahkan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berusaha keras supaya jadi miskin. Kenapa? Karena tidak bisa miskin-miskin, sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan ada orang tidak menyembah Allah tapi kaya raya, itu Allah memang Ar-Rahman. Allah memang ngasih semua di dunia ini, tapi ada yang dikasih untuk dia bawa sampai ke surga, tapi ada juga yang dikasih hanya untuk menjadi nerakanya dia. Siapa yang dikasih untuk dia bawa sampai ke surga? Orang yang menjadikan harta yang ada di dunia ini menjadi apa? Yang pertama menjadi sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Orang yang menjadikan apa yang dikasih sama Allah di dunia menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih? Dalam kitab beliau Imam Al-Ghazali sampaikan kepada kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu semakin tahu semakin takut kepada Allah. Semakin punya ilmu semakin tahu kekurangan diri sendiri. Kalau sudah tahu kekurangan diri sendiri tidak sibuk lagi mencari kekurangan orang lain. Maka apa yang didapatkan di dunia menjadi apa? Menjadi waladin salih yad'ula. Dia pakai untuk mendidik anak-anaknya, dia pakai untuk sekolahkan anaknya, dia pakai untuk membuat anaknya mengerti daripada agama ini, sehingga apa yang dia miliki di dunia bisa dia bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cemburu ketika seseorang menyekutukannya. Bahkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya. Nah, ini kadang-kadang buat orang-orang kita ini suka kelihatannya simple ya. Wah, nggak mungkin saya syirik. Bahkan ada orang yang mungkin percaya sampai dengan sekarang pakai batu cincin ini katanya bawa rezeki. Nah, itu juga syirik itu, nauzubillah min dzalik. Banyak sekarang kelihatan tidak syirik tapi padahal dia mengarah kepada kesyirikan. Ngaji aja pengen didengar bagus suara itu bisa jadi mengarah ke kesyirikan. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Kita panggil lagi guru kita Habib Muhammad Syah. Habib, mohon izin Bib, maju ke depan Bib. Wah, mana mic-nya tuh? Itu dia.
Ketuker nih punya jamaah sama saya nih. Oke Bib, gini Bib. Ada mungkin kita pernah lihat ya yang namanya orang mau nikah tiba-tiba gagal, nggak jadi nikahnya. Ya karena Nikah nggak jadi. nikah nggak jadi, udah persiapan matang semua segala macam, tapi akhirnya batal pernikahannya. Baik. Nah mungkin nggak sih karena mungkin Allah cemburu sama nih orang kalau seandainya dia nikah yang tadinya soleh atau mungkin soleha, kalau dia nikah sama orang itu akhirnya nanti jadi lalai sama Allah. Apakah mungkin ada seperti itu? Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Rahasia Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manusia yang bisa menebak apa yang Allah inginkan. Contoh misalnya, mungkin ibu-ibu di sini juga pernah merasakan kita pengen nikah sama si fulan, misalnya contoh ini contoh ibu, ya. Misalnya ada Hindun. Hindun ini naksir banget sama Ustadz Maulana. Misal. Luar biasa. Orangnya cantik Luar biasa. Banget gitu kan. Bisa kekurangan antara dua belah pihak. Tapi contoh misalnya, subhanallah waktu akdun nikah kan yang dikatakan jodoh itu ketika akdun nikah. Sudah si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya dan saya terima kawinnya bla bla bla. Artinya itulah jodoh dia. Walaupun habisnya setelah akad misal cerai. Tapi itulah jodoh dia pada saat itu. Walaupun cuma 1 jam. Tapi waktu akdun nikah nggak jadi batal semuanya. Atau mungkin Ustadz Maulananya kabur, misalnya yang nama Nur Maulananya, apa sajalah bentuknya, contoh aja. Setelah 20 tahun ke depan, ini perempuan nih si Hindun udah nikah sama Ustadz Syam misalnya. Atau sama Fadli, ya ini kan contoh ya. Setelah 20 tahun ketemu Ustadz Maulana lagi di jalan, bawa karung. Susah berarti. Ya ini kan contoh aja, contoh ya. Susah. Ketika 20 tahun nih perempuan bilang begini perempuan. Oh ya Allah untung ya gak jadi sama dia. Pernah gak begitu? Pernah gak begitu? Nah setelah 20 tahun rahasia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu dengan kita secara tidak langsung menyelamatkan kita. Cuma terkadang manusia itu lebih mengedepankan hawa nafsu dengan cinta dunianya, cinta sama orang berlebihan sama cinta dunia. Bikin Allah itu tidak senang sama orang tersebut. Kenapa? Melebihkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang suami itu mengajak dia untuk bermaksiat, dia mau dan senang sambil tersenyum. Nah itu menjauhkan dirinya, makanya di dalam Al-Quran suami itu adalah ujian, istri itu adalah ujian, anak itu adalah ujian. Jadi jagalah buat diri kita itu, sangkaan kita itu kepada Allah. Jangan pernah lupa kita harus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keputusannya. Nah itu yang paling penting Bib ya. Itu yang paling Bib, izin, penting. Bib, kayaknya mic-nya ketukar sama saya. Oh, iya. Iya. Makasih banyak Bib. Sama-sama. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Oke kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ayo dari sebelah sini dulu deh. Iya Ibu, boleh turun yang mau curhat? Silakan. Iya Ibu. Oke. Silakan kasih jalan, maaf permisi. Oke Ibu. Ibu silakan menghadap ke sana, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari Majelis Taklim Al Barokah Jiwa Baru Lubai, Sumatera Selatan. Oke, tepuk tangan buat Ibu Dahlia. Mau curhat apa Ibu? Mungkin di luar tema, Iya. Pak Mas Padli. Iya. Ini keluhan sebagai orang tua Sebagai dengan orang tua. anak. Dengan anak. Iya. Oke, apa nih Bu Dahlia? Bunda kesal. Heeh. Berapa bulan istilahnya? Apa perlu dimarahkan? Apa dipendam terus? Enggak Bunda ini keselnya sama siapa? Sama anak. Sama anak. Iya. Anaknya ada berapa? Anak saya ada 5. 5 orang. Iya. Yang keselnya sama semua 5 anaknya atau sama 1 doang? Semuanya, Semuanya? katakanlah. Ibu Iya. yang bermasalah. Oke, terus kenapa anaknya bikin Ibu kesel?
Iya, Ustadz Maulana boleh maju Ustadz Syam ya. Ibu kesini lagi Bu, biar kasih ke tempat Ustadz Syam. Kenapa bundanya sampai kesal sama anak-anaknya, kenapa itu? Iya, sebagai orang tua kan ada yang selalu marah kadang-kadang Karena di apa? hati. Karena Ya apa? bikin kesal, nggak perlu dibahas Mbak ya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada anak-anak saya, menantu, mungkin ibu juga yang salah. Maksud saya, apakah ibu tuh boleh marah langsung atau dipendam seterusnya? Oke, Ya, oke Ibu. Itu aja Ustadz Ya, Maulana. Ibu Dalia sini lagi. Iya. Nah, coba kita dengar Ustadz Syam dulu yang jawab nih. Dari yang anak-anak masih muda dulu nih, coba. Iya. Baru yang tua ntar kita kasih kesempatan. Silakan Ustadz Syam. Kalau orang tua sudah wafat, maka kita anak akan mengingat-ingat. Ingat apa? Dulu mamaku marah sekali kalau saya tidak sholat. Dulu mamaku marah sekali kalau saya tidak puasa. Dulu mamaku marah sekali kalau kami bermaksiat. Maka kami ingat marahnya. Kenapa? Karena waktu mama marahin kami, marahnya marah cinta. Tapi kalau ada orang tua, dulu mamaku marah sekali kalau kami tidak kirim duit. Dulu mamaku marah sekali kalau kami tidak ajak jalan-jalan. Malas kami ingat marahnya. Kenapa? Karena marahnya marah dunia. Kalau ibu urusan akhirat, marah-marahlah. Tapi kalau urusan dunia, pendam saja. Kenapa? Karena kalau urusan dunia ibu luapkan, ada dari antara anak akan mengatakan, mama gitu kalau urusan mobil baru dia marah. Kalau urusan uang marah. Tapi kalau kami tidak sholat tidak pernah marah. Jadi kalau urusan akhirat silahkan marah. Tapi kalau urusan dunia tahan-tahan saja amarahnya. Insya Allah. Akhirat atau dunia? Akhirat. Insya Allah. Oh, Marah-marah. Akhirat marahin aja Bu. Dan tambahin sama yang tua sekarang coba. Kalau orang tua memiliki 5 anak, marah sama salah satu anak, wajar. Berarti anak ada masalah. Ini 5-5-nya dimarahin. Berarti ibu yang bermasalah. Ibu yang bermasalah. Geser Mas Fadli. Oke, iya. Ya. Ya, Marahin silakan. balik Ustaz. Dengerin. Ibu harus introspeksi diri. Jadi ibu jadi teladan aja sama anak. Insya Allah. Sekarang ibu minta maaf sama anak. Kepada anak-anakku, Menantuku. cucuku, dari Sampai yang tua cucu-cucunya sampai yang dimarahin. muda, ibu minta maaf. Ya. Iya. Maklum Oke. sebagai Maklum. orang tua. Tidak boleh. Selalu maklum orang tua. Ada orang tua nggak gitu. Iya. Satu lagi Ustadz masih ada yang mau curhat. Oh, Ibu Dalia makasih banyak ya. Makasih, Tepuk tangan Ibu. buat Ibu Dalia. Bunda makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sini wabarakatuh. ada. Oke, boleh turun langsung aja Bu, biar cepat Bu. Ya, waktu cepat. kita Ini dia, terbatas soalnya. Silakan Ibu. Ya, oke. Langsung aja coba. Langsung aja nama. Ya, namanya Nama, siapa? Cepat. Nama saya Rohani Oke, dari mau curhat. Majelis Taklim Al Barokah Ar-Rahman Gandu Sumatera Selatan. Oke, tepuk tangan buat Bu Rohani. Curhatnya gimana Bu Rohani? Bagaimana cara menghadapi umat Muslim yang tidak menyetujui sholawat untuk pembukaan Majelis Taklim wanita di masjid, Yang protes itu siapa Bu? tetangga masjid. Oh, tetangga masjid, bukan di dalamnya kan? Oke, Bukan. coba kita minta langsung jawabannya dari Ustadz Maulana dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri pribadi kalau tausiah minta supaya suara luar dimatiin. Matiin. Kenapa? Karena jangan sampai mengganggu orang sekitar. Tidak semua orang itu sehat. Bisa jadi ada yang sakit gigi. Bisa jadi anak bayi. Jadi mohon maaf walaupun. Jadi kalaupun mau pengumuman ajak aja datang. Sambil menunggu ustaz mulai ceramah boleh salawatan. Tapi sebaiknya suara luar dimatiin. Kenapa? Karena apalagi pengajiannya siang. Orang pada tidur siang semua. Khawatirnya salawat yang kita bacakan untuk memuji Nabi justru orang jengkel dengan itu. Jadi sebaiknya syiar itu boleh, tapi jangan sampai merepotkan orang. Oke, ditambahkan Habib silakan Habib. Baik, sedikit saja, kalau memang speaker itu terlalu mengganggu memang tidak usah, artinya tidak usah dengan pakai speaker luar yang terlalu besar. Tapi kita lihat dulu, sekarang kan banyak larangan-larangan yang tidak jelas. Kita lihat dulu konteksnya, dia melarang itu apa? Melarang itu karena mix speakernya atau melarang itu karena sesuatu, oh ini bukan zaman Nabi apa segala macam. Kalau memang hal demikian rupa jelaskan, kalau Anda tidak suka ya tidak usah.
tidak usah mendengarkan. Dan kami yang memang cinta dengan sholawat, kami akan terus bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan tata cara diantaranya speaker luar itu tidak dihidupkan, tetap pakai speaker dalam supaya sama-sama bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makasih banyak guru-guru kita Ibu, Terima makasih kasih, banyak. Ustaz. Ibu di sini aja, nggak usah kemana-mana nih. Makasih banyak juga buat jamaah Islam yang di rumah. Semoga hari ini apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasul.